Konten ini diproduksi oleh akun edukasi hukum pojokhukum.id. Gini ya, banyak orang tuh baru nyari-nyari soal hukum setelah masalahnya datang. Padahal, satu keputusan kecil aja, itu dampaknya bisa panjang banget secara hukum. Halo semuanya, coba deh pernah nggak sih kamu ngerekam percakapan, terus kepikiran buat nyebarin rekaman itu, entah buat bukti atau ya iseng aja berbagi cerita? Nah hati-hati loh, tindakan yang kelihatannya sepele ini ternyata punya sisi hukum yang serius banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Yuk kita mulai dari beberapa situasi yang kayaknya akrab banget deh buat kita. Mungkin kamu pernah lihat atau jangan-jangan pernah ngelakuin sendiri. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu lagi nelpon, terus diam-diam kamu rekam tanpa bilang-bilang. Atau kamu dapat voice note atau screenshot chat yang menurut kamu bukti kuat nih, terus langsung aja forward ke grup WhatsApp. Dan yang paling sering nih kayaknya, ngerekam orang berantem di jalan terus langsung diupload ke sosmed. Kelihatannya biasa aja kan? Padahal di balik itu semua ada risiko hukum yang gede banget. Nah, pertanyaannya sekarang, emang tindakan-tindakan kayak gitu aman secara hukum? Jawabannya, sayangnya nggak sesimpel itu. Yuk kita lihat aturan mainnya kayak gimana. Oke, biar kita paham resikonya di mana, kita harus tahu dulu nih apa aja sih aturan mainnya kalau udah berurusan sama rekaman percakapan pribadi. Nah, ini dia nih, titik paling pentingnya. Suara kamu, percakapan kamu, itu bukan cuman sekedar suara loh. Menurut hukum, itu adalah data pribadi. Iya, data pribadi. Sama pentingnya kayak nama, alamat, atau nomor telepon kamu. Begitu kita ngerti konsep ini, wah, semuanya langsung jadi lebih jelas. Jadi, ada 4 aturan utama yang wajib kita pegang. 1. Rekaman itu data pribadi. 2. Cuma karena sesuatu itu bukti, bukan berarti kita bebas nyebarin. 3. Izin dan tujuan ngerekam itu penting banget. Dan yang keempat, nah ini yang sering kelewat, obrolan pribadi itu ya bukan buat konsumsi publik. Dan ingat ya, aturan-aturan ini bukan sekedar saran atau soal sopan santun doang. Bukan. Semuanya ini dilindungi sama payung hukum yang kuat banget di Indonesia. Kita tuh punya UU ITE yang jelas-jelas ngelarang penyebaran info elektronik tanpa hak. Terus ada UU PDP alias pelindungan data pribadi, yang spesifik bilang kalau suara itu ya data pribadi. Bahkan KUHP baru kita juga makin memperkuat soal perlindungan privasi ini. Jadi ini bukan main-main, serius. Oke, sekarang kita udah tahu aturannya ya. Yuk kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Mana sih batas amannya dan mana yang udah masuk zona bahaya, alias rawan kena pidana. Bedanya tuh jelas banget. Di kolom kiri ini yang aman-aman aja. Itu kalau kamu pakai rekamannya buat kepentingan pribadi. Misalnya, buat catatan kamu sendiri, atau buat disimpan sebagai bukti yang nanti, ingat ya, nanti, diserahin lewat jalur hukum resmi, ke polisi, ke pengadilan. Nah, di kolom kanan ini, zona bahayanya. Yaitu pas kamu mulai nyebarin ke publik, upload ke sosmed, sebar di grup tanpa izin, apalagi kalau ditambahin narasi yang nyudutin. Kuncinya cuma satu kata, menyebarkan tanpa hak. Nah sekarang, yuk kita bongkar beberapa mitos atau salah paham yang sering banget dijadiin alasan buat nyebarin rekaman. Mungkin kamu pernah dengar, atau jangan-jangan pernah mikir kayak gini juga. Mitos nomor 1, ini yang paling sering kedengeran. Loh, ini kan emang suara dia, ini kan fakta. Kok malah saya yang jadi masalah kalau nyebarin? Faktanya, jelas banget. Iya betul, itu suara dia. Tapi suara itu adalah data pribadi milik dia yang dilindungi hukum. Hak buat nyebarinnya itu nggak otomatis jadi milik kamu cuma gara-gara kamu yang ngerekam. Lanjut, mitos nomor 2. Motifnya keadilan sosial media. Saya sebar biar viral, biar semua orang tahu kelakuannya kayak gimana, biar dia kapok. Niatnya sih mungkin baik ya, tapi caranya itu loh. Caranya salah besar. Gini, faktanya di negara hukum kayak Indonesia, keadilan itu ditegakkan lewat jalur resmi, bukan lewat pengadilan massa di internet. Justru cara-cara kayak gini malah bisa bikin kamu yang tadinya korban jadi pelaku pidana. Ngeri kan? Dan mitos ketiga, ini nih yang paling sering ngejebak. Ini kan bukti kuat, namanya juga bukti, ya bebas dong saya tunjukin ke siapa aja. Faktanya, bahkan yang namanya alat bukti itu ada aturan mainnya sendiri. Sebuah rekaman emang bisa jadi alat bukti yang sah di pengadilan, tapi itu bukan berarti boleh disebar sembarangan ke publik. Penggunaannya ya harus lewat mekanisme hukum yang benar. Oke, jadi setelah semua penjelasan tadi, apa sih pesan kuncinya? Apa inti paling penting yang harus kita ingat terus?
Ini dia kesimpulannya dan tolong banget diingat ya, niat baik kamu buat nyari keadilan itu bisa langsung berbalik jadi masalah hukum yang serius buat diri kamu sendiri kalau caranya salah. Jadi pikir dulu sebelum ngerekam dan pikir 1000 kali sebelum nyebar. Oh ya, sebagai catatan penting ya, konten ini tujuannya buat edukasi umum dan bukan nasihat hukum buat kasus spesifik yang mungkin lagi kamu hadapi. Sebagai penutup, aku pengen dengar pendapat kamu nih. Menurut kamu, rekaman pribadi kayak gini tuh paling sering disalahgunain dalam konflik apa sih? Coba dong tulis di kolom komentar. Jangan lupa, simpen dan bagikan paparan ini biar makin banyak orang yang paham dan gak salah langkah. Dan ingat selalu, kalau ragu, cek hukumnya dulu.